Selamat pagi, bagaimana kabarnya, sehat semua? Sehat. Oke, hari ini saya Dr. Niputu Idaryati MKes dari Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Mahasaraswati Denpasar. Hari ini kita akan mempelajari mengenai strategi praktik kedokteran gigi ya. Tapi sebelum kita mulai, saya jelaskan sedikit mengenai RPS dan juga kontrak perkuliahan kita pada hari ini. Oke. Selanjutnya, jadi kontrak perkuliahannya seperti yang mungkin kalian sudah dapat sebelumnya, bahwa untuk materi ini ada di bagian MT 40 atau Manajemen Praktik dan Lingkungan Kerja. Itu jumlah SKS sebanyak 4 dan pengajarnya ada 9 orang dosen ya. Lalu kenapa sih kita harus mempelajari ini? Tujuan dari perkuliahan yang kita lakukan adalah untuk tentang mempelajari manajemen praktek, sehingga nanti adik-adik ini tahu bagaimana ergonomi keselamatan kerja merupakan bagian yang penting dari pelaksanaan kedokteran gigi, serta nantinya juga keberhasilan ini dapat menata lingkungan kerja dengan memperhatikan prinsip-prinsip ergonomi tentunya ya. Kemudian untuk selanjutnya adalah dari capaiannya. Di sini ada capaian yang nanti akan kita capai di akhir perkuliahan. Yang pertama itu adalah menggunakan teknologi ilmiah, kemudian juga teknologi yang mutakhir, kemudian pemecahan masalah, menyajikan pemecahan masalah dan juga nilai kualitas. Serta juga mampu menggunakan informasi kesehatan, memahami ilmu-ilmu kedokteran gigi dasar, menganalisis hasil penelitian kedokteran gigi dasar, memahami penggunaan dan juga penggunaan teknologi informasi. Oke, kemudian selanjutnya untuk capaian pembelajaran yang diharapkan nantinya setelah kalian mendapatkan materi ini adalah yang pertama, nantinya adik-adik ini mampu menerapkan pemikiran yang logis, yang sistematik, kemudian juga yang inovatif tentunya dalam pengembangan kedokteran gigi. Kemudian juga nantinya bisa menunjukkan kinerja mandiri, bermutu dan terukur pada praktik kedokteran gigi. Kemudian juga membuat kajian mandiri masalah kedokteran gigi, kemudian juga mendemonstrasikan pengelolaan praktik ergonomi dengan prinsip kesehatan, keselamatan kerja, kontrol infeksi dan juga dengan nantinya konsep green dentistry. Oke. Nah, ini ada beberapa yang akan kita pelajari hari ini mengenai pengertian dari pemasaran, segmentasi, kemudian bagaimana strateginya, jenis pemasarannya, kemudian juga nanti akan ada tugas yang diberikan, mungkin nanti saya akan bagi per kelompok untuk tugasnya ya. Jadi akan ada tugas juga. Kemudian untuk penilaiannya, jadi penilaiannya ada UAS, kemudian ada UTS dulu sebelumnya, ada proyek dan partisipasi, begitu poinnya ya. Jadi UTS dan UAS itu poinnya sama, 40%, proyek 10% dan partisipasinya juga 10%. Kemudian nanti akan ada UAS yang presentasikan nanti sebelum kalian UAS ya, pertemuan terakhir. Kemudian juga nanti akan dibuat 5 kelompok nanti per nomor absen biar lebih gampang untuk kita mencari siapa saja anggota kelompoknya. Kemudian juga akan ada tanya jawab, dan penilaiannya yang paling penting adalah dari segi keaktifan, kemudian juga kejelasan materinya dan juga penguasaan materinya saat presentasi. Oke, untuk kontrak perkuliahan apakah sudah cukup jelas? Oke, jadi kita akan lanjut ke materi kita hari ini, yaitu terkait strategi praktik kedokteran gigi. Oke, sebelum kita mulai saya mau tanya dulu, kalian kan para calon dokter gigi. Oke, kalau misalkan kalian nanti membuat suatu praktek kedokteran gigi, apa saja sih yang harus ada di praktek kalian? Ada yang mungkin bisa bantu menjawab? Apa saja yang harus ada di praktek kedokteran di dalam praktek kalian nanti itu yang harus ada apa saja? Ada dental chair. Lagi mungkin ada satu orang yang mau membantu menjawab. Oke. Dental dokter, mungkin yang pertama itu ada dental chair, yang kedua ada alat dan bahan yang akan dipakai untuk praktek. Terus yang ketiga itu entertainment untuk pasien supaya tidak saat menunggu tidak bosan. Mungkin itu dari saya. Terima kasih. Oke, berarti kalian semua sudah mulai memikirkan nanti seperti apa tempat praktek kalian sudah? Sudah ada terpikir? Sudah? Desainnya juga? Oke, bagus ya. Jadi dari sekarang sudah harus mulai untuk kalian, kira-kira nanti kalau sudah jadi tergi pengen buat seperti ini. Oke, untuk selanjutnya kita belajar dulu untuk bagaimana caranya mencapai praktek impian kalian ya. Oke, selanjutnya adalah
Nah, jadi kalau tempat praktek itu jadi tempat di mana seorang dokter itu berpraktik atau melakukan tugasnya. Kalau dokter gigi sendiri ya nama tempat praktek adalah tempat praktek dokter gigi. Kemudian juga bisa di rumah sakit, bisa di klinik, bisa di puskesmas, ataupun dia praktek mandiri. Kalau praktek mandiri ada praktek perseorangan, ada dia bersama, kemudian juga ada praktik antara dokter gigi umum dengan dokter gigi spesialis ya. Kemudian yang tidak kalah penting, bagaimana sih agar tempat praktek kalian itu sesuai dengan kalian harapkan. Inilah kita akan belajar mengenai konsep dari pemasaran ya. Jadi konsep pemasaran itu ada beberapa pilarnya. Jadi ada yang pertama pilar 1 itu tentang strategi ya, dari fondasi dasar. Mungkin kalau misalkan kalian bisa membayangkan segitiga, itu bagian yang paling lebar tuh ada pada bagian bawah, dia fondasi. Begitu juga dengan rumah, bagian yang harus paling kokoh itu adalah fondasi ya. Fondasi ada segmentasi, ada targeting, ada positioning, sama diferensiasi. Kemudian baru yang kedua ada taktik. Ini juga yang kenapa sih praktek dokter 1 bisa lebih disukai dibandingkan dengan praktik dokter yang lain gitu ya. Jadi segi taktik itu juga tiap praktek kan beda-beda. Yang harus dipelajari sih adalah dari marketing mix-nya, ada 4P, kemudian ada selling, dan juga ada terakhir pilar ketiga bagaimana kan mengeksekusi sehingga praktekan ini jadi. Itu ada dari service, pelayanan, proses, dan juga brandnya. Oke, kita pelajari dulu satu persatu ya. Oke, yang pertama dari segmentasi dan targeting. Oke, segmentasi itu dia membagi pasar. Jadi membagi pasar, apakah kalian memilih kelompok kecil atau yang homogen atau yang heterogen. Misalkan nanti ternyata kalian ditugaskan di praktek puskesmas yang ada di daerah terpencil, otomatis segmentasinya akan berbeda dengan yang kalian praktek di kota. Di kota biasanya lebih homogen atau heterogen orang-orangnya? Kalau di kota lebih? Di kota lebih heterogen. Kalau di desa justru lebih homogen ya, karena biasanya di desa pekerjaannya hampir mirip-mirip gitu ya. Ada yang petani misalkan atau justru dia pedagang. Kalau di kota bisa heterogen, ada yang pedagang seperti kalian di mahasiswa, kemudian juga ada yang pegawai pemerintah. Jadi lebih segmentasi pasarnya berbeda. Oke, tergantung sekarang kalian memilihnya praktek di mana. Kemudian yang kedua adalah dari segi targeting tadi. Targeting tadi, misalkan kalian targetnya siapa nih? Misalkan apakah pasien dewasa saja, atau pasien anak-anak, atau pasien lansia. Ya, jadi kalau misalkan pasien lansia, otomatis tidak mungkin dental unitnya menggunakan dental unit yang gambarnya dinosaurus kan ya. Jadi menggunakan yang sesuai. Kalau anak-anak juga tidak mungkin kita pilih dental unit yang terlalu menyeramkan, warnanya pasti yang lucu, gambar binatang. Begitu juga dengan tembok-temboknya yang lucu-lucu kalau kalian untuk pasien yang pedo atau pasien anak-anak. Nah, ini juga yang tidak kalah penting selanjutnya adalah matriks strategi. Ada market size, growth, kompetitif, dan juga competitive advantage sama competitive situation. Oke, kita pelajari dulu satu persatu. Yang pertama market size, jadi ukuran pasar. Yang seperti tadi, kalian pengennya seberapa gede? Apakah dalam satu tempat praktek kalian itu, apakah hanya ada tempat praktek kalian yang berjarak misalkan 1 km? Ya, jadi kalau misalkan 1 km ada tempat praktek, itu termasuk dia segmennya besar. Tapi kalau misalkan ternyata kalian lebih praktek di kota dengan jarak sekitar 400 meter sudah ada praktek dokter gigi. Nah, itu kalian harus pilih segmentasinya yang lebih kecil, yang target untuk ukuran pasarnya atau market size-nya itu adalah kecil. Jadi harus kalian pilih dulu yang mana sesuai dengan target kalian. Yang kedua adalah market growth atau pertumbuhan ya. Jadi kalian harus lihat misalkan kalau di pasar yang kecil tapi ternyata dia pengetahuannya lebih tinggi untuk kedokteran gigi, sehingga walaupun dia kecil dia rajin nih datang ke tempat kalian. Misalkan giginya ngilu sedikit dia sudah kontrol. Kemudian dia juga kalau misalkan dia setiap 6 bulan sekali pasti datang. Ya, walaupun targetnya kecil, tapi dia rajin untuk berkunjung ke kalian. Itu juga salah satu faktornya. Jadi sebelum kalian membuat klinik, kalian harus paling tidak masing-masing ini kalian pelajari dulu ya. Kemudian ada competitive advantage, ada keunggulan. Jadi fokus misalkan di Bali ini masih sedikit nih yang pasang veneer misalkan. Terus kalian jadi klinik yang pertama misalkan yang menggunakan veneer misalkan dari brand A misalkan.
yang bisa pengerjaannya misalkan lebih cepat. Jadi misalkan di praktek klinik yang lain dengan veneer itu jadinya misalkan 10 hari, di kalian kerjasama dengan lab mana hingga jadinya cuma 1 minggu. Seperti itu. Atau ada keilmuan baru nih, kalau misalkan di dokter gigi lain ternyata preparasi giginya itu 2 mili gitu ya, pengambilan gigi untuk veneernya, tapi di kalian dia bisa tanpa pengurangan gigi atau 0,5 mili. Sehingga nantinya itu akan menjadi pilihan dari masyarakat untuk ke tempat praktek kalian. Yang terakhir adalah competitive situation atau persaingan. Jadi misalkan di Bali ini yang paling sedikit tuh spesialis apa? Spesialis bedah mulut. Jadi kalau misalkan kalian nantinya mau sekolah lagi, kalian bisa memilih spesialis tersebut karena masih tidak terlalu banyak saingannya ya. Misalkan seperti itu. Jadi dipikirkan dulu dari segi marketnya juga. Oke, selanjutnya. Nah, jadi yang penting itu juga adalah positioning dan diferensiasi. Bagaimana kalian memposisikan diri sehingga saat pasien itu mau ke dokter gigi lain dia tidak mau. Misalkan kalian tidak bisa praktek nih. Positioning itu kan memposisikan hasil perawatan dan sosok dokternya langsung di benak pasien. Oh, misalkan ketemu dokter gigi Mili. Dokter gigi Mili itu mau mendengarkan cerita saya kalau saya curhat lama. Kemudian dokter gigi Mili ini nggak ada gitu karena dia sedang tidak praktek, digantikan dengan dokter gigi yang lain. Ternyata dokter gigi ini menurut benak pasien, saya sudah senang sama dokter gigi Mili, akhirnya dia tidak datang lagi. Misalkan seperti itu, yang menunggu si dokter gigi Mili. Misalkan seperti itu. Jadi sudah ada di benaknya mereka. Oh, ternyata dokter gigi ini tidak tergantikan ya. Sama misalkan kalian pasti dulu juga pasti punya dokter gigi ini cocoknya kemana ya. Ya pasti akan susah untuk berpindah. Nah itu kalau sudah sampai di sana itu berarti salah satu dari 9 segmentasi pasar itu sudah tercapai. Kemudian diferensiasi. Jadi gimana cara kalian membedakan diri dari pesaing-pesaing kalian. Misalkan seperti tadi selain veneer, yang juga sekarang lagi ngetren tuh dental fotografi. Dental fotografi di Bali masih belum banyak. Jadi kalau misalkan kalian pasien kalian itu seneng misalkan dengan hasil foto-foto yang bagus, dia juga suka foto before afternya, sehingga nanti dia akan memilih ke tempat kalian. Oh, di dokternya bagus, ada dental fotografinya, jadi saya bisa melihat hasilnya dengan lebih signifikan seperti apa ya. Kemudian juga yang sekarang lagi ngetren itu adalah banyak dokter gigi yang berpromosi melalui sosial media ya. Sekarang ini banyak dokter gigi yang dikenal oleh masyarakat melalui sosial media. Itu juga bisa jadi pembeda kalian ya. Hanya saja kalian harus pelajari juga dari segi etiknya. Jadi tidak sembarangan misalkan di depan pasien kalian buat konten TikTok yang joget-joget ya. Itu kan dari segi etika memang dilanggar. Jadi bagaimana kalian memposisikan diri, kemudian bagaimana kalian bisa menggunakan suatu hal yang berbeda dari pangsa pasar yang bisa nantinya untuk memajukan praktik kalian sendiri. Oke, kemudian juga yang tadi konsep dari marketing mix itu ada 4 ya. Jadi ada produk, ada tawaran utama, ada place-nya, aksesnya atau tempatnya, ada price-nya, harganya, ada promotion-nya. Oke, kalau misalkan tempat praktek yang lebih ramai itu kira-kira price-nya lebih murah atau yang lebih mahal? Lebih murah. Tapi dia tempatnya bagus nih, lebih terawat dibandingkan yang harganya murah. Kira-kira kalau kalian lebih milih yang mana? Yang tempatnya bagus tapi harganya lebih tinggi, atau yang tempatnya biasa banget tapi harganya murah? Lebih pilih yang mana? Kalau misalkan target marketnya tuh remaja seperti kalian, kira-kira yang mana? Biasanya tempatnya bagus, walaupun harganya sedikit lebih mahal ya. Jadi itu tadi, jadi segala sesuatunya berhubungan. Target marketnya siapa, segmentasinya apa. Jadi kalau misalkan kalian nantinya membuat praktek, tapi ternyata itu di pedesaan yang ternyata targetnya bukan remaja tapi lansia, itu mungkin kalian buat praktekannya yang desain tertentu pun mereka belum paham. Beda dengan generasi-generasi kalian yang lebih muda, dia tahu oh praktek ini keren. Atau yang sekarang itu bagus nih untuk estetiknya untuk buat di post di sosmed kan ya, seperti itu pilihannya ya. Jadi tidak serta-merta yang murah itu
mungkin belum tentu lebih ramai dibandingkan dengan yang mahal, yang lebih mahal. Kemudian juga dari segi promosinya, seperti yang saya katakan sebelumnya, bahwa justru dengan kalian berpromosi di media sosial, kemudian target marketnya adalah anak-anak muda, akan lebih banyak pasien yang datang. Misalkan kayak perawatan orto, nantinya kalau kalian sekolah lagi ya, perawatan orto, kemudian juga yang tadi veneer, kemudian sekarang mungkin kalian bisa lihat ya bahwa artis-artis ibu kota tuh mulai pakai yang diamond di gigi, yang warna-warni. Nah itu kan lagi ngetren. Nah kalau misalkan kalian target marketnya itu adalah anak-anak muda, bisa itu menjadi pilihan kalian ya. Oke, next selanjutnya. Nah kalau misalkan kalian sudah bisa mencapai 7 tahapan tadi, ya jadi sudah bisa menentukan 4P-nya, segmentasi pasarnya oke, targetingnya oke. Yang paling penting adalah suatu brand. Jika kalian bisa membentuk suatu brand di benak pasien, itu kalian tidak akan tergantikan oleh dokter gigi yang lain. Jadi kalau misalkan kalian sudah di branding nih, oh dokter itu brandingannya adalah dokter gigi yang jago veneer. Terus kalian promosiin nih ke orang-orang, akan banyak yang datang. Jadi branding itu salah satu yang kita harapkan dari strategi praktek ini ya. Jadi dia bukan logo tapi hasil akhirnya sudah positioningnya baik, diferensiasi, marketing mix dan sellingnya dia solid. Oke, ada contoh dokter gigi di Denpasar yang mungkin kalian tahu bahwa beliau sangat terkenal dengan veneernya yang bagus, bahkan pasien dari luar kota pun datang ke Bali untuk dikerjakan oleh beliau. Ya, ada juga dokter gigi yang dental fotografinya sangat keren nih gitu. Jadi pasien tuh berbondong-bondong datang ke praktekannya karena brandingnya sudah kuat. Jadi yang nanti kalau misalkan kalian buat praktek sudah mendapatkan branding dari pasien, ya itu berarti tujuannya hampir tercapai. Satu lagi itu adalah service. Ya, service itu di akhir, jadi layanan itu bukan sekedar purna perawatan atau aftercare saja, tapi pendampingan. Jadi setelah di branding, ternyata pasien ini memiliki ikatan dengan kalian. Ya, jadi service-nya baik, brandingnya baik, pasien akan sangat susah untuk berpindah ke dokter gigi yang lain. Bahkan kalau misalkan kalian praktek pindah tempat pun, mereka akan mencari kalian, walaupun mungkin awalnya jaraknya dari rumah kalian hanya 15 menit nih. Kalian pindah ke tempat yang lebih jauh, misalkan 30 menit jaraknya, mereka akan rela untuk ke sana. Kalau semua ini sudah kuat ya. Oke, selanjutnya. Oke, jadi penciptaan dari customer value. Jadi customer value itu kalau misalkan menciptakan suatu inovasi konsep ya, misalkan kayak tadi kalian membuat praktek yang ramah anak-anak, tembok-temboknya misalkan kalian buat seperti logo binatang misalkan, kemudian gitu ya, kemudian ruang tunggunya juga kalian buat lucu-lucu, misalkan sofanya itu bentuknya seperti apa panda gitu ya, dental unitnya yang bentuk dolphin, kemudian juga dokternya juga ramah, kadang pakai cap yang untuk anak-anak yang warna-warni itu. Nah itu salah satu innovation konsep, pasti anak-anak tidak akan takut. Apalagi di praktek kalian misalkan disediakan adalah tempat bermain anak yang kecil itu. Jadi nggak usah yang besar, tapi yang penting dia tidak bosan menunggu antrean. Itu bisa jadi strategi innovation konsep yang sangat baik ya. Jadi dengan innovation konsep dari segi quality, delivery dan cost-nya itu bisa kalian pertimbangkan apakah misalkan konsep seperti itu yang kalian inginkan, berapa sih yang kalian harus menarik cost-nya. Kemudian juga untuk quality-nya bagaimana? Jangan sampai sebegitu banyak kalian merancang untuk dari desainnya sudah bagus, ternyata dokter yang kalian gunakan di sana atau kalian sendiri kurang berkualitas, ternyata targetnya anak-anak, tapi ternyata kalian kurang suka anak-anak. Jadi setiap anak-anak itu nangis, kalian jadi marah. Kenapa nangis? Biar nggak seperti itu. Jadinya ya rugi buat praktekan begitu ya. Kemudian terakhir itu adalah delivery, waktu pelayanannya. Nah, jadi untuk waktu pelayanan atau delivery yang berbeda itu adalah kalau pasien anak-anak biasanya ingin cepat selesai dokter gigi atau lama? Cepat. Kalau lansia biasanya kalau ke dokter gigi sukanya yang gimana? Ramah walaupun agak lama atau cepat juga? Ya, kalau lansia dia lebih seneng didengarkan curhatannya. Beda sama anak-anak pengennya yang cepat. Jadi itu tadi, pahami untuk pasar kalian siapa ya. Selanjutnya,
Oke, jadi untuk relationship marketingnya atau membangun retensi pasien, di sini ada 5 bagian ya, dari ada segitiga, ada segi 5. Yang pertama adalah kepercayaan atau trust, ada juga transparansi klinis, penanganan konflik, empati, dan juga kualitas layanan yang dirasakan. Jadi di sini dengan kekuatan hubungan jangka panjangnya, keseimbangan kelima dimensi ini menciptakan benteng pertahanan terhadap kompetitor. Jadi kalau misalkan kalian mampu merealisasikan kelima dari aspek ini ya, mereka sangat percaya, komunikasi kalian bagus. Kemudian kalau misalkan mereka datang dengan menangis karena giginya sakit banget, bengkak banget lagi, benar-benar fase akut, tapi kalian bisa menghadapinya dengan tenang. Dia yang awalnya takut periksa, akhirnya berani. Kemudian juga ada empatinya, pasiennya udah nangis-nangis kan, bukan ikutan nangis ya, tapi kalian lebih empati. Oh iya Bu, didengarkan curhatannya gitu ya. Jadi empati itu tidak selalu dia menangis kan ikutan nangis, tidak ya. Jadi bagaimana kalian dari segi wajah misalkan kan mendengarkan, berusaha untuk menguatkan pasiennya sehingga dia lebih berani dilakukan perawatan, maka nanti juga dipengaruhi oleh kualitas layanan yang baik yang dirasakan oleh pasien. Oke, next. Oke, jadi ini ada strategi yang bisa kalian gunakan ya. Jadi pemberian reward pada pasien untuk mengapresiasi si pasien. Misalkan juga ada prioritas dan penjadwalan. Mungkin sekarang kalian sudah banyak lihat bahwa praktek gigi yang sekarang itu dia appointment. Jadi pasien tidak menunggu terlalu lama. Kemudian juga ada reward berbasis nilai edukasi. Misalkan kalau ada anak-anak yang berani cabut gigi, nggak perlu dipaksa, bisa kasih set sikat gigi misalkan, atau bisa kasih mainan. Nah, reward ini juga penting, dan sekalian itu juga bagaimana cara pasien untuk kita menarik pasien biar datang lagi dan berani melakukan tindakan ya. Yang terakhir ada surprise, misalkan kalian pasien ini habis buat gigi palsu. Harusnya kan biasanya kan kontrol misalkan 1 minggu, tapi sebelum 1 minggu kalian telepon tanya bagaimana Ibu gigi palsunya sudah nyaman dipakai atau tidak, seperti itu ya. Oke, next. Oke, dan sekarang transformasi di era digital ini ada media sosial yang bisa digunakan, bisa appointment via email atau telepon seluler via WhatsApp, dan juga televisi dan radio. Seperti yang dikatakan oleh teman kalian tadi, Angga, bahwa perlu juga entertainment dipraktekkan ya. Misalkan kalian memutar video-video yang untuk anak-anak yang tidak menyeramkan, kemudian juga tadi juga bisa untuk kalian menggunakan media seluler misalkan seperti tab untuk menjelaskan ke pasien biar dia lebih paham ya. Oke, selanjutnya. Nah, ini sumber kajian yang bisa kalian gunakan nanti saat kalian mau persiapan UAS nanti ya. Kemudian ada selanjutnya ada, oke, kita simpulkan dulu baru nanti saya jelaskan terkait tugasnya. Oke, kesimpulan dari kuliah hari ini yang pertama itu adalah praktik kedokteran gigi itu di era sekarang semuanya harus paripurna. Jadi keahlian sistem stomatognatik bagi dokter gigi itu kan lebih ke preventif dan rehabilitasi gigi ya. Penting sekali untuk penguasaan 9 elemen pemasaran atau relation marketing tadi, mulai dari segmentasi, targeting, positioning, market size, kemudian juga ada brand, kemudian juga ada service. Itu semua kalau kalian satukan akan membentuk praktek yang ideal dan kuat, dan itu paripurna. Terakhir, tugasnya dulu sebelum kita tutup dengan siapa tahu ada tanggung jawab ya. Oke, tugas kalian adalah untuk mengumpulkan presentasi nantinya. Jadi satu kelompok itu 5 orang, nanti per absen saja. Jadi tugasnya adalah membuat desain praktik dokter gigi ideal sesuai dengan apa yang kalian bayangkan tadi waktu pertama kali saya tanyakan. Kemudian juga harus isi tentang konsepnya seperti apa, kemudian strategi edukasinya seperti apa, kemudian rancang program rewardnya seperti apa, dan semuanya akan dikumpulkan sebelum UAS. Oke, untuk tugasnya sudah paham? Oke, sebelum saya tutup, mungkin ada yang mau ditanyakan atau ada yang kurang jelas? Oke, silahkan. Baik, terima kasih dokter atas waktu dan kesempatannya. Perkenalkan, saya Istri Trinatari, izin bertanya bagaimana strategi menghadapi praktik yang seperti pasien pada tahun pertama praktik. Terima kasih. Oke, saya jawab satu-satu dulu. Oke, bagaimana menghadapi kalau pasien itu tahun pertama itu sepi? Oke, jadi kalau tahun pertama, yang pertama harus kalian lakukan adalah
kalian kumpulkan kan semua biasanya kan punya pembukuan segala macam. Kemudian juga kalian lihat dulu rekam mediknya dan di sana kalian bisa lihat usia berapa sih yang paling banyak datang ke tempat kalian. Ternyata usia yang paling banyak datang itu adalah justru lansia. Apa pendekatan yang cocok untuk lansia? Misalkan apakah lansia bisa mengakses email? Tidak kan? Bisa kan lakukan pendekatan dengan menelpon. Ya, ternyata setelah itu kita cari lagi penyakit apa sih yang paling banyak datang. Ternyata lansia itu suka nih dibuat gigi palsu di kalian. Yang perlu kalian tawarkan misalkan dari pembuatan gigi palsu ini misalkan waktunya adalah 2 minggu misalkan. Ternyata setelah kalian bekerja sama mencari lab yang lain bisa lebih cepat misalkan dalam waktu 10 hari. Kemudian cari tahu juga di harga kalian bagaimana. Apakah harga kalian cukup bersaing atau tidak? Karena kalau misalkan praktek pertama kali ada, selain desainnya dari luar juga dia pasti akan mempertimbangkan dari price-nya. Apakah misalkan pasien tuh sering banget membandingkan bahwa oh ini buka tapi harganya udah mahal. Dia tidak akan belum tentu datang lagi. Kecuali kalau brandingan kalian sudah kuat kan wajar menaikkan harga. Seperti itu. Kemudian yang paling penting adalah bagaimana kalian untuk di sosial media. Gitu. Jadi nantinya dari yang awalnya banyak datang pasien gigi palsu akan banyak lagi pasien-pasien yang lain dengan kalian mampu melakukan branding di sosial media. Ya, jadi dokter kalian bisa mengedukasi pasien, oke? Mungkin satu pertanyaan lagi? Ada yang mau bertanya? Oke. Baik, terima kasih atas kesempatannya dokter. Saya ingin bertanya, perkenalkan saya Rizwin Anggraini. Pertanyaan saya itu dokter, mengapa branding itu penting bagi praktik dokter gigi? Terima kasih dokter. Oke, terima kasih, pertanyaannya bagus ya. Jadi seperti yang saya jelaskan tadi, branding itu setelah kalian melakukan beberapa tahapan yang baik, baru kalian bisa mendapatkan suatu branding. Jadi kalau kalian sudah di branding, itu artinya semua tahapan itu hampir sudah semuanya tercapai. Itu kenapa penting? Karena kalau misalkan contohnya kalian, kalau misalkan kalian misalkan sikat gigi, ternyata kalian paling enak pakai brand A. Jadi nah, kalau misalkan kalian contohnya ke dokter gigi, oh ternyata dokter ini baik. Jadi kalau misalkan dokter gigi tersebut sudah tertanam di benak pasien, dia akan membentuk suatu branding sendiri. Dari pasien A, misalkan brandingannya dokter itu ramah, dia akan menjelaskan ke pasien-pasien yang lain, dokter si A itu ramah. Jadi brandingan kalian tidak selalu tentang tindakan yang kalian lakukan, tapi bisa jadi juga dari segi bagaimana empati kalian. Oh dokter ini ramah, mau mendengarkan. Brandingan kalian akan seperti itu. Brandingan itu tidak selalu tentang tindakan yang kalian lakukan. Oh dokter ini jago nyabut, tapi ada juga brandingan yang seperti itu. Jadi kalau misalkan kalian memang kalian misalkan merasa oh kalau nyabut saya perlu banyak belajar, tapi apa yang menurut saya kuat, misalkan saya ramah nih, saya empatinya tinggi, bisa itu kalian bentuk, kalian concern ke sana sambil kalian meningkatkan kemampuan kalian dari segi klinis. Oke. Ada yang mau ditanyakan lagi atau sudah paham semua? Oke. Sudah paham atau ada yang kurang jelas? Sudah paham semua ya? Oke. Kalau begitu saya cukupkan perkuliahan untuk hari ini. Selamat pagi. Pagi, dokter.